Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Tempat kandidat terpilih kedua diperoleh oleh Zhou Xian. Berita ini segera menyebar seperti api. Seluruh kota salju terapung mulai memahami bahwa setiap orang yang telah berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Sage Utara Utmos, semuanya penuh pujian untuk rumah mistik ungu Qin Yu. Mereka semua mengobrol tentang itu, namun meskipun demikian Qin Yu masih tidak mendapatkan tempat kandidat pilihan kedua. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kasihan pada Qin Yu. Sementara orang lain merasa kasihan padanya, Qin Yu sendiri juga tidak enak badan. Hanya saja dia masih menunjukkan penampilan luar yang kuat. Setelah berjalan keluar dari istana Kaisar Sage Utara Utmos, Paman Fu yang telah menunggu di luar sepanjang waktu segera berjalan ke Qin Yu. Paman Fu, ayo pergi. Qin Yu bahkan tidak repot-repot melirik Zhou Xian di belakangnya yang wajahnya saat ini dipenuhi dengan senyuman. Dia langsung membawa Paman Fu dan pergi menuju gerbang kota-kota kekaisaran. Paman Fu juga tahu bahwa Qin Yu sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan dengan demikian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Qin Yu, Zhou Xian memanggil dari belakang. Namun Qin Yu dan Paman Fu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya dan terus berjalan. Melihat adegan ini, Zhou Xian hanya tersenyum dingin dan tidak lagi terus memanggil Qin Yu. Tuanku, petugas Zhou Xian juga menunggu di luar istana Kaisar Sage Utmos. Zhou Xian melirik pelayannya. Dia kemudian berkata dengan nada riang, "Ayo kembali." Dia melirik tampilan belakang Qin Yu dari jauh. Dengan suara rendah dia mencibir. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa? Jadi bagaimana jika Anda sangat kuat? Apa gunanya itu? Mencoba bersaing melawanku. Zhou Xian membenci Qin Yu sejak dia bertemu dengannya lagi di alam ilahi. Kekalahannya atas Qin Yu kali ini telah menyebabkan Zhou Xian menjadi sangat senang. Namun begitu dia memikirkan fakta bahwa ayah kekaisaran telah membantunya dan diam-diam meminta beberapa kaisar Sage untuk membantunya dan bahkan setelah itu hanya bisa mengalahkan Qin Yu, Zhou Xian juga merasa sedikit tidak nyaman. Di dalam ruang tamu dari Floating Cloud Mansion, Qin Yu duduk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Paman Fu, kamu bisa mundur. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Paman Fu membungkuk dengan hormat lalu mundur. Hanya Qin Yu yang tersisa di seluruh ruang tamu. Keputusan ini para God Kings yang mendukung Zhou Xian jelas berbohong melalui gigi mereka. Qin Yu mengerutkan kening. Hadiah kedua ini menguji tingkat ketekunan dan perhatian. Penataan rumah mistik ungu, pengerjaan rumah mistik ungu dan ornamen artefak ilahi surgawi, yang mana di antara mereka tidak menunjukkan ketekunan dan perhatian saya. Selanjutnya tanpa salah satu dari itu hanya Mirage Spirit Mirror akan lebih dari cukup untuk bersaing melawan 9 Phoenix Crown. Namun selama penghakiman mereka bahkan tidak menyebutkan Mirage Spirit Mirror sama sekali. Mereka benar-benar mengabaikannya. Saya rasa mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki cara untuk meniadakan item luar biasa dari alam ilahi cermin roh ajaib. Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa God Kings melakukan bisnis yang teduh dalam bayang-bayang? Aku benar-benar ingin tahu apa yang orang tua Zhou Xian Kaisar Sage Barat Laut yang ditawarkan kali ini untuk membuat para God Kings mendukung putranya. Qin Yu mencibir, rasa dingin di matanya semakin pekat. Pelayan di luar kamar tamu sama sekali tidak berani masuk. Hanya dari berada di luar kamar tamu mereka dapat dengan jelas merasakan aura dingin es pekat yang dipancarkan dari kamar tamu. Terbukti tuan mereka Qin Yu sedang menyala-nyala dengan amarah. Para pelayan saling melirik. Mereka semua memiliki ekspresi tak berdaya di mata mereka. Tiba-tiba seorang pelayan melihat ke ruang tamu dengan kaget. Pelayan lainnya juga melihat ke atas. Mereka juga terkejut menemukan bahwa orang lain tiba-tiba muncul di dalam ruang tamu.
Namun sama sekali tidak ada orang yang berjalan melewati mereka untuk memasuki ruang tamu. Teleportasi. Semua pelayan itu tercengang. Apakah orang yang memasuki ruang tamu itu seorang God King? Paman Lan, kenapa kamu datang? Qin Yu melihat bahwa Jiang Lan muncul di tengah ruang tamu. Dia segera menahan aura amarahnya yang terbuka dan berdiri. Jiang Lan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Melihat penampilanmu sebelumnya, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa menahan amarahmu. Apa gunanya marah? Yang dilakukannya hanyalah melampiaskan amarah seseorang. Saya belum mencapai keadaan di mana saya bisa menghadapi penghinaan dengan senyuman. Kembali ke istana Kaisar Sage, aku hanya bisa menahan diri. Sekarang setelah saya kembali, saya akhirnya melampiaskan ketidakpuasan yang saya pegang di hati saya. Qin Yu berkata dengan santai. Jiang Lan sedikit mengangguk. Saya juga tahu bahwa Anda tidak akan menjadi sembrono hanya karena masalah kecil ini. Alasan mengapa saya datang ke sini pertama untuk memeriksa keadaan Anda saat ini. Kedua, saya datang untuk menanyakan apakah Anda memiliki kepastian untuk mendapatkan tempat kandidat pilihan ketiga. Tempat kandidat ketiga yang dipilih. Qin Yu terdiam. Dia mulai merenung. Qin Yu tahu betul bahwa jika dia mengambil harta karun spiritual nenek tingkat pertama, dia pasti akan bisa mendapatkan tempat kandidat pilihan ketiga. Namun dia saat ini hanya memiliki 2 treasure spiritual Grand Mist tingkat pertama. Salah satunya adalah mutiara spiritual asal api dan yang lainnya adalah gaun hujan ungu. Hanya mutiara spiritual asal api ini adalah sesuatu yang Qin Yu ingin berikan kepada anak masa depan antara dia dan Lier. Adapun gaun hujan ungu itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk Lier. Qin Yu tidak ingin mengambil keduanya. Namun selain 2 item ini, Qin Yu tidak memiliki apapun yang benar-benar akan mengalahkan Zhou Xian. Untuk posisi kandidat ketiga yang dipilih, jika saya berusaha sekuat tenaga, saya masih memiliki kepastian untuk bisa mendapatkannya. Qin Yu menjawab, berusaha sekuat tenaga, maksud Anda akan membuat sendiri hadiah itu? Jiang Lan bertanya sambil tersenyum. Qin Yu sedikit mengangguk. Ini adalah keuntungan menjadi pengrajin artefak Grandmaster. Bahkan jika dia tidak memiliki harta untuk dihadiahkan, dia bisa membuatnya sendiri. Meskipun kemampuan pengerjaannya luar biasa, bahkan ketika menggunakan bahan berharga, Qin Yu hanya mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Bahkan jika keadaannya telah mencapai puncaknya, dia paling banyak dapat membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang sebanding dengan harta karun spiritual nenek kelas 2. Namun harta karun spiritual nenek kelas 2 tidak memiliki cukup kepastian untuk bisa mengalahkan Zhou Xian. Yu kecil, berdiri di belakang Zhou Xian adalah kota hukuman Guntur. Kota hukuman Guntur adalah salah satu dari 8 tanah suci agung dari alam ilahi. Meskipun mereka hanya memiliki 1 harta karun spiritual nenek tingkat pertama, mereka masih memiliki banyak harta karun spiritual nenek tingkat 2. Terutama karena kota hukuman Guntur memiliki otoritas untuk mengelola alam rendah dan juga mengontrol jalan untuk meninggalkan alam ilahi, Jiang Fan berseru. Qin Yu tertegun. Pantas, Qin Yu tiba-tiba mulai tertawa. Tidak heran Kaisar Sage lainnya memberikan wajah sebanyak itu kepada Kaisar Sage Barat Laut dan mendukung Zhou Xian di aula istana-istana Kaisar Sage. Mendengar itu Jiang Lan hanya tersenyum. Masalah ini adalah sesuatu yang dapat ditebak oleh siapapun dengan kecerdasan sekecil apapun. Namun bagaimana jika seseorang berhasil menebaknya? Bagaimanapun orang-orang itu semua adalah Kaisar Sage. Apa yang mereka katakan, siapa yang berani membantahnya? Qin Yu, jika Anda ingin memenangkan tempat kandidat ketiga yang dipilih, maka senjata yang Anda buat pasti harus berada di puncak paling atas harta spiritual nenek kelas 2. Hanya melalui itu Anda bisa mengalahkan Zhou Xian dengan pasti. Jiang Lan berkata pada Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Qin Yu secara alami juga memahami ini di dalam hatinya. Untuk menikahi Jiang Li,
Zhou Xian bersedia berpisah dengan harta karun spiritual nenek kelas 2. Namun dia pasti tidak akan mau berpisah dengan harta karun spiritual nenek kelas 1. Bahkan jika dia kota hukuman guntur tidak akan mau. Yu kecil, jika kamu tidak memiliki metode apapun maka aku punya metode. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Metode apa? Qin Yu sangat senang. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Di dalam rumahku ada pohon kayu besi kuno. Usia pohon kayu besi kuno ini tidak jauh lebih rendah dari usia seluruh alam ilahi. Ini adalah 10 kuadriliun tahun, seseorang dapat dengan mudah membuat artefak ilahi surgawi kualitas menengah menggunakan cabangnya. Juga tidak sulit untuk membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi menggunakan belalainya. Dan yang paling berharga inti pohon di dalamnya berisi energi spiritual nenek. Selama Anda cukup terampil mungkin untuk membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 dengan menggunakannya. Ayo kita tebang pohon kayu besi kuno ini. Di antara bahan-bahan alam ilahi tidak ada satupun bahan yang sebanding dengan inti pohon dari pohon kayu besi kuno. Saat itu pengrajin Dewa Cheu Yuan berhasil membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 menggunakan bahan berharga lainnya. Jika Anda menggunakan inti pohon yang lebih berharga dari pohon kayu besi kuno untuk membuat kerajinan, maka dengan kemampuan keahlian Anda saya yakin Anda akan dapat membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang baru. Qin Yu tertegun, dia menatap kosong pada Paman Lan. Apa yang salah? Jiang Lan memandang Qin Yu sambil tersenyum. Paman Lan, Qin Yu merasakan semburan sakit di hatinya. Dia juga telah mendengar pentingnya pohon kayu besi kuno bagi Paman Lan. Dia telah memperoleh pohon kayu besi kuno ini saat dia menjadi seorang God King. Pohon kayu besi kuno telah menemani Paman Lan sepanjang waktu. Selanjutnya ketika dia mengobrol dengan Lier, Qin Yu juga mengetahui bahwa Paman Lan telah menghabiskan bertahun-tahun bersama dengan God King of Life Zuo Qiumei di bawah pohon kayu besi kuno. Namun saat ini Paman Lan agar Qin Yu mendapatkan kandidat tempat ketiga yang dipilih sebenarnya bersedia menebang pohon kayu besi kuno. Paman Lan mata Qin Yu telah berubah sedikit merah. Bukan karena Qin Yu tidak memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama, baik mutiara spiritual asal api dan gaun hujan ungu adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Hanya dia tidak mau berpisah dengan mereka. Namun Paman Lan baginya rela berpisah dengan pohon kayu besi kuno benda kenangan dari kekasihnya yang hilang. Apa yang salah? Anda tidak perlu memikirkannya. Pohon kayu besi kuno ini milikku. Itu juga bisa dianggap sebagai milik klan Jiang. Setelah Anda membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama, Anda masih akan memberikannya kepada klan Jiang pada akhirnya. Anda bisa menganggapnya saat saya menggunakan tangan Anda untuk memberikannya kepada kakak laki-laki saya. Jadi Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Paman Lan berkata sambil tersenyum. Qin Yu tahu betul bahwa Paman Lan telah mengatakan ini sehingga dia tidak akan memiliki rasa bersalah. Namun semakin Paman Lan mengatakannya seperti itu semakin sulit dan menyakitkan bagi Qin Yu. Apalagi setelah melihat senyum di wajah Paman Lan tidak perlu. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Anak bodoh apapun yang terjadi aku tidak akan membiarkan orang lain merusak pernikahan antara kamu dan Lier. Anda pasti harus mendapatkan tempat kandidat pilihan ketiga ini. Kalau begitu tidak perlu melempar lagi. Paman Lan sepertinya menegur seorang anak manja. Tidak, Qin Yu menggelengkan kepalanya. Sebaliknya setelah mendengar Anda menyebutkan tentang pohon kayu besi kuno saya teringat sesuatu. Saya sudah memiliki kepastian mutlak bahwa saya akan dapat memenangkan tempat kandidat pilihan ketiga. Paman Lan agak terkejut, benda apa? Paman Fu, Qin Yu tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap dia muncul di ruang tamu. Jiang Lan mulai merenung. Apa yang direncanakan Qin Yu agar Paman Fu lakukan? Paman Lan ikuti aku. Qin Yu berbalik dan berkata pada Paman Lan. Kemudian dengan sebuah pikiran, Jiang Lan merasa ruang itu bergeser.
Persis seperti yang dia bayangkan setelah pemandangan di sekitarnya menjadi jelas, dia sudah tiba di New Purple Mystic Star of the New Cosmos. Hal yang kubicarakan ada di sini. Qin Yu menunjuk ke sebuah istana di atas Gunung Hasi Timur. Itu adalah kuil Dewa Penyihir. Jiang Lan berkata dengan heran. Tepat sekali, Qin Yu melangkah ke kuil Dewa Penyihir. Setelah melewati istana depan, mereka memasuki halaman. Jiang Lan mengikuti Qin Yu. Dia juga ingin melihat apa sebenarnya hal yang dibicarakan Qin Yu. Paman Fu telah mengikuti di belakang Qin Yu sepanjang waktu. Paman Lan, apakah kamu tahu tentang pohon ini? Qin Yu menunjuk ke pohon tung merah yang tebal dan kokoh di tengah halaman. Ini adalah pohon tung merah kuno. Jiang Lan segera mengenalinya. Tepat sekali, ini adalah pohon tung merah kuno. Itu juga adalah pohon ilahi yang kedua setelah pohon kayu besi kuno. Kata Qin Yu dengan ekspresi yang sangat percaya diri. Mengapa ada pohon tung merah kuno di sini? Jiang Lan bertanya dengan heran. Paman Fu, lebih baik kamu menjelaskannya. Qin Yu melihat ke Paman Fu. Senior Jiang Lan, pohon tung merah kuno ini adalah sesuatu yang Tuan Lamaku terima sebagai pembayaran dari Dewa Petir, yaitu Kaisar Sage dari kota hukuman guntur ketika dia mencari Tuan Lamaku untuk membuat serangan tingkat kedua tipe ofensif harta karun spiritual Grand Mist untuknya. Jiang Lan sedikit mengangguk. Meskipun inti pohon tung merah purba ini relatif bagus, tingkatnya masih di bawah inti pohon kayu ulin purba. Bahkan jika pengrajin artefak Grandmaster menggunakannya untuk kerajinan, mereka kemungkinan hanya akan bisa membuat harta karun spiritual nenek kelas 2 dari itu. Menggunakan pohon ilahi yang hanya bisa membuat harta karun spiritual nenek kelas 2, dengan imbalan harta karun spiritual nenek tingkat 2 yang ofensif, Zhou Huo ini benar-benar teliti dalam perhitungannya. Saat itu Zhou Huo tidak punya cara lain. Meski memiliki materi, ia tetap membutuhkan keterampilan sebagai pengrajin. Tanpa kemampuan keahlian yang cukup, pohon tung merah kuno hanyalah sebuah ornamen. Qin Yu, hal yang Anda sebutkan adalah Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Benar, ini adalah pohon tung merah kuno. Qin Yu melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial seperti pisau muncul di angkasa. Retakan spasial seperti pisau menebas pohon tung merah kuno. Pohon tung merah kuno dipotong dan dirobohkan dengan ledakan keras. Jiang Lan melihat ke arah pohon tung merah kuno yang telah tumbang. Dia mengangguk dan berkata, inti pohon dari pohon tung merah kuno ini memang bisa dianggap sebagai bahan kerajinan dengan kualitas terbaik. Namun dengan hanya menggunakan inti pohon ini hanya akan memungkinkan seseorang untuk membuat harta karun spiritual nenek kelas 2. Little Yu, apakah kamu yakin bahwa kamu akan bisa menang dengan harta karun spiritual nenek kelas 2 ini? Saat dia mengatakan itu, Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Qin Yu sedikit tersenyum. Paman Lan, aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir. Qin Yu tidak memiliki keyakinan mutlak. Dia tahu betul bahwa dengan kemampuan pengerjaan artefaknya, jika keadaannya sangat tinggi maka dia memang akan mampu membuat harta karun spiritual nenek tingkat 2 menggunakan pohon tung merah kuno ini. Aspek paling penting yang diperlukan untuk membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 adalah energi spiritual nenek. Little Yu, katakanlah apakah yang saya katakan benar? Qin Yu tersenyum pahit. Dia hanya bisa mengangguk dengan jujur. Qin Yu tahu bahwa dia tidak bisa menipu Paman Lan. Paman Lan juga sangat ahli dalam hal pembuatan artefak. Ketika Dewa Pengrajin Chen Hou Yuan membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama untuk Asura God King, dia telah mencairkan total 3 harta karun spiritual nenek tingkat 2 dan 6 harta karun spiritual nenek tingkat 3 untuk mendapatkan energi spiritual nenek yang cukup. Menggunakan energi spiritual nenek ini, sejumlah besar bahan berharga dan kemampuan pengerjaan puncak pengrajin Dewa Cheu Yuan, dia berhasil membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Qin Yu dengan hati-hati mendengarkan. Meskipun Qin Yu tahu bahwa pengrajin Dewa Cheu Yuan telah membuat harta karun spiritual nenek kelas 1, dia tidak tahu tentang jalannya peristiwa secara rinci.
Energi spiritual Grand Mist adalah energi dunia yang sangat ajaib. Itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Namun begitu itu diasimilasi menjadi senjata, itu akan memungkinkan senjata untuk mengandung sifat spiritual dan memiliki kemampuan yang bahkan lebih luar biasa, Jiang Lan berseru. Bahkan jika kemampuan keahlianmu cukup untuk membuat harta karun spiritual nenek kelas 1, kamu masih membutuhkan energi spiritual nenek dalam jumlah yang cukup. Saya memiliki cukup banyak bahan kerajinan yang relatif bagus di tempat saya. Saya rasa Anda juga punya beberapa di sini, bukan? Jika kita menambahkannya ke inti pohon tung merah kuno, kurasa materialnya tidak akan kalah dengan material yang digunakan oleh dewa pengrajin Cheu Yuan untuk membuat harta karun spiritual nenek kelas atas miliknya. Yu kecil, yakinlah, saya tahu Anda sepertinya tidak akan dapat menemukan harta karun spiritual nenek. Bahkan jika Anda memilikinya, seharusnya hanya labu musim semi giok itu. Benar kan? Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum tak berdaya. Memang, dia memang memiliki beberapa harta karun spiritual nenek. Misalnya ada Refining Flame Wristband. Namun gelang api pemurnian sangat penting dalam proses pembuatan artefak. Bagaimana Qin Yu bersedia melelehkannya? Ada juga pagoda penyegel dewa. Namun pagoda penyegel dewa adalah aspek utama untuk mengendalikan Qiu Zhongfu, naga hitam Tan Jiu dan berbagai dewa surgawi lainnya. Adapun yang dia anggap tidak berguna pada awalnya, dia sudah memberikannya kepada Hou Fei dan He Yu. Satu-satunya yang tidak digunakannya saat ini adalah Jade Spring God yang diberikan kepadanya oleh Unfettered Exalted Celestial. Adapun mutiara spiritual asal api dan gaun hujan ungu, mereka adalah dua harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Paman Lan menunjukkan senyum di wajahnya. Saya telah ada sejak saat alam ilahi terbentuk. Saya juga telah menjadi God King untuk jangka waktu yang sangat lama. Berapa banyak harta karun spiritual nenek yang tidak berguna menurutmu yang akan aku miliki? Jiang Lan melihat ke Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu sampai pada pemahaman lengkap sekarang. Apa yang dimaksud Paman Lan adalah dia akan memberikan harta karun spiritual nenek Qin Yu untuk dicairkan. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya benar-benar memiliki cukup banyak harta karun spiritual Grand Mist yang tidak berguna dan hanya bisa dibawa keluar untuk dimainkan. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil 6 harta karun spiritual nenek tingkat 3 dan harta karun spiritual nenek tingkat 2 untuk Anda. Kata-kata Jiang Lan diucapkan dengan nada tidak membiarkan penolakan. Qin Yu memandang Paman Lan, akhirnya dia mengangguk. Ayo kembali ke rumah kayu, harta karun spiritual nenek saya yang tidak penting dan relatif tidak berguna, saya menyimpan sebagian besar dari mereka di dalam gudang rumah kayu. Jiang Lan berkata pada Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Di dalam rumah kayu, tepat setelah perjamuan di istana Kaisar Sage berakhir, Jiang Lan pergi ke tempat Qin Yu. Adapun Jiang Yan, dia pergi ke rumah kayu. Sebagai karakter utama dari pencarian pengantin pria, Jiang Li hanya menampilkan dirinya pada kesempatan pertama. Dia tidak hadir dalam dua penilaian lainnya. Di dalam halaman terpencil jauh di dalam Wood Mansion, kakak beradik Jiang Li dan Jiang Yan sedang duduk bersama di bawah pohon kayu besi kuno. Adik kecil kamu mengatakan bahwa kakak Qin Yu kalah. Jiang Li segera berdiri. Jiang Yan segera berkata, kakak kamu sudah mendengar tentang semua kejadian sebelumnya. Masalah ini tidak dapat disalahkan pada kakak Qin Yu. Dari cara saya melihatnya, Kaisar Sage Barat Laut itu jelas melakukan sesuatu dalam bayang-bayang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhou Xian menang? Aku tahu. Jiang Li memiliki senyum pahit di wajahnya. Hanya saya takut untuk rangka berpikir kakak Qin Yu saat ini. Saya ingat kembali di alam fana, apa yang paling dibenci oleh kakak Qin Yu adalah dihina oleh orang lain. Jika seseorang menghinanya, dia akan langsung melawan dan bahkan mungkin akan bertarung melawan orang lain. Jiang Li telah bersama Qin Yu untuk waktu yang terlalu singkat.
Dia tidak tahu bahwa di tahun-tahun memimpin dari alam fana ke alam ilahi, Qin Yu sudah tidak lagi mudah marah seperti di alam fana. Adik kecil, apakah ibu benar-benar berprasangka buruk dan mendukung Zhou Xian selama perjamuan? Jiang Li bertanya. Ekspresi khawatirnya sudah terlihat dari alisnya. Jiang Yan dengan ringan mengangguk. Cunyu Rou sangat memperhatikan kedua saudara perempuan itu. Namun dalam hal ini dia telah menyebabkan Jiang Li sakit di hatinya. Saya tahu tentang hubungan ibu dan bibi. Tapi Jiang Li ingin mengatakan sesuatu. Namun dia akhirnya tidak mengatakannya pada akhirnya. Situasi ini pasti akan sulit bagi kakak Qin Yu. Alasan dia bertarung dan berkompetisi melalui berbagai kompetisi adalah agar semuanya tidak menyulitkan saya. Rumah mistik ungu itu, air mata berlinang di mata Jiang Li. Jiang Yan yang secara pribadi mengalami rumah mistik ungu telah menggambarkan segala sesuatu di dalam rumah mistik ungu kepada saudara perempuannya. Meskipun orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Jiang Li tahu betul bahwa berbagai pengaturan di dalam rumah mistik ungu berisi banyak cerita tentang masa lalu mereka. Dia bisa merasakan ketekunan dan perhatian Qin Yu dari setiap bagiannya. Mereka mengatakan bahwa kakak Qin Yu tidak rajin dan penuh perhatian. Jiang Li juga merasakan kemarahan di dalam hatinya. Tidak, tatapan Jiang Li tiba-tiba menjadi tegas dengan resolusi. Sister, ayo pergi ke Floating Cloud Mansion. Jiang Yan kaget karena melompat. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yan segera mencoba menghentikannya. Jika orang lain menemukan pada saat seperti itu bahwa Jiang Li telah pergi ke Istana Awan Terapung, maka siapa yang tahu skandal macam apa yang akan terjadi dari ini? Kita akan pergi ke Istana Awan Terapung. Kakak perempuan. Jiang Yan menarik Jiang Li. Jiang Li tersenyum ringan. Meskipun aku mencintai ibu, dia masih memilikimu, dia masih memiliki kakak dan adik laki-laki kita. Bahkan tanpa aku tidak akan ada efek yang signifikan bagi mereka. Namun kakak Qin Yu, dia datang jauh-jauh ke sini dari alam fana, berapa banyak krisis hidup dan mati yang dia alami melalui perjalanan ini. Selama bertahun-tahun ini apa yang telah saya lakukan? Saya hanya bersembunyi di dalam rumah kayu. Saya telah bersembunyi sepanjang waktu. Jiang Li memiliki senyum pahit di wajahnya. Saudara Qin Yu yang memikul semua angin dan hujan, saya hanya menunggu. Dan sekarang agar tidak mempersulit saya, dia telah mencoba yang terbaik dan memberikan segalanya. Hadiah pertamanya adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Hadiah keduanya rumah mistik ungu. Semua ini aku tidak mengerti bagaimana mungkin para God Kings itu tidak melihat semua ini. Bagaimana bisa ketekunan dan perhatian kakak Qin Yu palsu? Saya tidak ingin terus seperti ini. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk kakak Qin Yu. Dia kemudian berjalan menuju pintu masuk halaman. Qin Yu dan Jiang Lan sudah kembali ke rumah kayu. Keduanya mengikuti koridor dan berjalan menuju bagian dalam rumah kayu. Namun di koridor Qin Yu terkejut karena bertemu Jiang Li. Liar. Qin Yu penuh dengan kegembiraan. Semua kekhawatirannya, semua kesulitannya, semuanya berubah menjadi kegembiraan dan kebahagiaan ketika dia melihat Liar. Jiang Li kaget melihat Qin Yu. Setelah beberapa waktu dia bergegas ke dada Qin Yu. Dia dengan erat memeluknya, air mata mulai membasahi matanya. Liar, apa ada apa? Qin Yu merasa sangat bingung. Dia melihat ke Jiang Lan di sampingnya. Jiang Lan juga benar-benar bingung. Qin Yu mulai menghibur Jiang Li. Jiang Li yang berada di dada Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia mengatakan serangkaian kata yang mengejutkan Qin Yu. Kakak Qin Yu, bisakah kita kawin lari sekarang? Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda tidak perlu merasa jengkel dan tertekan karena hal-hal rumit itu lagi. Liar, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Qin Yu segera mengerti apa yang dipikirkan Jiang Li dan sangat tersentuh. Kekhawatiran dan kesulitan tidak bisa dianggap sebagai apapun. Selama Liar memahami semua ini, Qin Yu sudah diberkati dengan kebahagiaan.
Anda hanya perlu duduk diam dan menunggu. Dalam 10 tahun lagi setelah saya mendapatkan tempat kandidat pilihan ketiga, pada saat itu Anda hanya perlu menunggu untuk menikah dengan saya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Setelah itu Qin Yu, Jiang Li, Jiang Yan, dan Jiang Lan berjalan menuju gudang rumah kayu. Saya belum pernah ke gudang sebelumnya. Harta karun apa yang akan ada di sana? Jiang Yan sangat bersemangat sehingga matanya bersinar. Adapun Jiang Li dia hanya mengikuti Qin Yu. Dalam hatinya semuanya sudah cukup baik selama dia mengikuti Qin Yu. Gudang ini hanyalah penggunaan sederhana dari hukum tata ruang. Ayo ikuti aku. Jiang Lan berjalan ke pintu masuk terowongan bawah tanah. Gerbang terowongan bawah tanah terbuka dengan sendirinya. Qin Yu dan mereka mengikuti Jiang Lan dan berjalan ke gudang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.